Selamat malam, salam penerbangan, anggota Ikatan Pilot Indonesia. Satu lagi video yang kali ini bertujuan untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa di bulan Agustus Ikatan Pilot Indonesia diundang untuk mengisi acara yang dinamakan online workshop dari IATKA. Bagaimana kita ketahui bahwa IATKA itu adalah bagian anggota daripada IFATKA, International Federation of Air Traffic Control Association. Nah, IATKA itu adalah Indonesia Air Traffic Controllers Association. Mereka adalah bagian dari IFATKA. IFATKA itu adalah organisasi yang diundang di level ICAO untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan ya mengenai penerbangan di dunia gitu. Nah, begitu juga IVALPA. Nah, karena IP bagian daripada IVALPA, sudah seyogyanya di level Indonesia, di level negara kita, dua organisasi antara IP dan IATKA ini sering bertemu dan sering bekerja sama mengadakan workshop atau mengadakan seminar gitu ya, mengadakan sosialisasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan antara dua profesi tersebut, antara pilot dan ATC. Begitu teman-teman. Nah, jadi kemarin kita diundang di dalam acara yang dinamakan online workshop dengan judul atau dengan tema Daily Technical ATC Problem. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kami diberikan listnya sebelum masuk ke dalam online workshop tersebut. Jadi listnya ini. Nah, gitu. Jadi ada sekian puluh pertanyaan ini yang nanti supaya di dalam workshop itu mereka fokus ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah diolah oleh teman-teman ATC untuk supaya bisa didiskusikan dengan pilot gitu. Nah, jadi di dalam video itu, di dalam workshop tersebut itu durasinya kan kurang lebih 5 jam gitu. Nanti akan saya potong, saya edit yang hanya akan menarik bagi teman-teman anggota Ikatan Pilot Indonesia gitu. Oke. Tuh, jadi tapi kalau teman-teman ingin menonton full videonya mengenai online workshop ini, kita kasih linknya di description di bawah supaya teman-teman bisa tonton gitu. Jadi akan kami isi dengan referensi supaya teman-teman anggota Ikatan Pilot Indonesia bisa tahu dari mana referensinya itu berasal ketika kami membicarakan pendapat kami mengenai problem-problem yang dialami oleh teman-teman ATC dan teman-teman pilot. Mari kita saksikan online workshop ini bersama-sama. Pertanyaan yang ketujuh mengenai factoring. Baik. Mana yang lebih efisien antara SID star ataupun factoring? Hal ini sering terjadi di lapangan, di mana di lokasi-lokasi yang sudah tersedia SID dan star, tapi juga masih terdapat factoring yang dilakukan oleh ATC. Nah, untuk mengetahui efisiensi antara kedua penggunaan metode ini, baik itu SID dan star ataupun factoring, mana yang lebih efisien. Untuk melihat penilaian terhadap ini, kami mohon tanggapannya dari pelaku dalam hal ini dari pihak operator yang diwakili dari perwakilan IP. Untuk itu kami mohon tanggapannya dari Kapten Pahlawan Arfianto. Waktu kami persilakan kepada Kapten Pahlawan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kami sudah diundang untuk menjadi narasumber dan memberikan sedikit pendapat dan masukan ya. Pertanyaannya ini menarik karena simple gitu ya, tetapi kalau kita bandingkan sebenarnya itu tidak bisa kita bandingkan gitu aja. Jadi nanti kalau kita jawab, oh iya yang efisien itu adalah SID star, jadi ntar kita SID star terus gitu kan. Karena pada saat-saat tertentu pun yang namanya radar vektor itu menguntungkan juga gitu loh. Gitu. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya harusnya bukan masalah efisiensinya gitu, tapi masalah resikonya aja. Resikonya. Jadi kalau kita ngomong SID star, satu, itu terbangnya pilot itu menjadi predictable.
continuous design operation itu kita predictable gitu loh. Itu. Dua, kalau IAP-nya itu ya instrument approach procedure-nya itu ideal, artinya ketika saat pesawat itu dari top of descent sampai dia mendarat itu thrust-nya idle terus, itu sangat efisien sekali dan sangat green. Jadi maksudnya bagi dunia itu kalau descent dan thrust-nya idle itu akan bagus bagi environment gitu kan. Terus satu lagi gitu ya, pasti less stress, pilotnya nggak perlu ngomong banyak-banyak gitu. Contohnya nih, saya pernah terbang di suatu airport, itu dari top of descent, itu sudah dapat clearance start. Habis itu ATC-nya hanya instrument approach, ya. Begitu localizer, contact tower, itu sangat simpel banget kalau kita ngomongin mengenai SID dan start, gitu kan. Nah, tetapi pada saat-saat tertentu, contohnya kalau trafficnya sepi, gitu kan. Trafficnya sepi. Terus kita bisa mendapatkan track shortening. Gitu. Nah, kalau kita track shortening dengan traffic yang sepi, itu menghemat fuel juga gitu loh. Itu. Ya enggak? Nah, tetapi dengan kalau radar vektor dan contohnya pada saat traffic padat gitu ya, terus kita di radar vektor, itu kita tetap akan selalu mengevaluasi dan menghitung target altitude saya ini, saya ketinggian atau kerendahan gitu ya. Itu terus-terusan gitu. Jadi itu ada beban di mana stres ya menghitung terus itu terjadi. Dan si ATC-nya kalau radar vektor kan ngomong terus dia. Heading sekian. Ntar belok kiri lagi, ntar belok kanan lagi gitu kan. Nah, itu jadinya di dalam frekuensi radio itu terjadi sangat banyak percakapan yang sebenarnya kalau kita mengikutin di SID atau STAR-nya saja sangat simpel gitu. Tapi kita juga mengerti begini, sebenarnya tidak harus ngikutin SID dan STAR gitu loh. Contohnya, kalau berangkat, kalau SID gitu ya, itu mostly ATC pasti pengen cepet-cepet pesawat keluar gitu. Begitupun juga pilot, pengen cepet-cepet pesawat keluar. Jadi, radar vektor itu pada saat berangkat pasti akan lebih mudah daripada radar vektor kalau saat datang. Kalau lagi saat datang itu semua menuju pada satu titik kan. Itu. Radar vektor semua satu titik di dalam satu frekuensi ada gitu. Nah, pada saat kita berkumpul di suatu titik itu memang sangat beresiko gitu. Jadi radar vektor itu kita harus lihat resikonya apa. Pada saat sepi direct point nggak masalah gitu kan gitu. Tetapi kalau pada saat rame memang enakan itu STAR aja yang ngikutin. Nggak banyak ngomong gitu kan. Yang kita lihat cuma hanya bermain di speed saja gitu. Jadi kita tinggal melihat separation dengan di pesawat ke depannya gitu. Nah, saya pengen ngasih contoh. Sebenarnya kalau kita ngomong mengenai SID STAR radar vektor itu kan resikonya itu kan begitu sampai di runway itu ada unstabilized approach dan go round gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kan sebenarnya ke sana ngomongnya kan. Unstabilized approach yang bisa menyebabkan go round. Itu ada dokumen ini, saya nggak tahu teman-teman apakah memiliki gitu ya. Jadi ini ngomongin mengenai yang pertanyaan itu tadi SID, STAR, radar vektor itu ya. Itu risikonya apa dan apa yang bisa menyebabkan ketika kita mengambil radar vektor gitu. Bukan saya mengatakan bahwa radar vektor jelek, enggak. Tapi ada risikonya gitu. Nah, di dalam sini tuh dijelaskan semua gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya pilot itu kan tujuannya pengen dia itu mencapai suatu approach yang stabil gitu. Jadi ketika dia di radar vektor itu, ketika dia tidak bisa menghitung dan selalu mengevaluasi, itu menyebabkan pressure di mana ini saya mau diapain gitu. Saya mau di zigzag kemana? Di situ ada pressure gitu, ya kan? Nah, kami mengerti terkadang traffic flow itu bukan hanya dari sisi ATC yang menyebabkan, tetapi pilotnya pun harus mengerti juga nih gitu, SID dan STAR gitu kan. Nah, di sini di dokumen ini tuh menerangkan semua itu. Jadi kalau kita di dalam forum ini nanti di kelanjutannya sih saya berharapnya dari IATKA mau mengundang IP lagi nih 2 bulan 3 bulan lagi gitu ya, kita adain hal yang kita ngomongin teknis, kita cari referensi gitu kan, pertanyaan hari ini 15 dan potensial causal factor-nya. Salah satunya adalah sebenarnya oke, nah gitu. Oke, lalu SID STAR. Tapi kita
kalau ada di radar vektor juga tidak masalah, asalkan jangan terlalu ekstrim, gitu aja. Terkadang ekstrim itu kalau contoh di Jakarta ya, di Jakarta itu kalau dari arah Tanjung dan Padang, dari ke Dakar, itu lumayan ekstrim tuh. Poin Dakar itu dari vertical deviation pas di pesawat itu bisa CAVE-OK dia. Maksudnya CAVE-OK itu 999, harusnya sudah di 20.000, kita masih ada di 35.000 gitu. Kalau ke Poin Dakar kayak gitu-gitu kita masih, walaupun bisa pesawatnya mencapai itu, hanya sedikit ekstrim. Terima kasih. Mungkin kalau ngomongin next bahasan unstable approach kita bisa bahas selanjutnya, tapi kalau untuk pertanyaan ini mungkin dari situ saja bagi saya. Baik, terima kasih Captain Pahlawan atas tanggapannya, sangat lengkap sekali, dan itu sudah diatur recapnya. Jadi memang sebenarnya secara head to head memang antara seed dan star ini tidak bisa dibandingkan antara seed dan star dengan factoring ya Cap ya, tetapi penggunaan seed dan star ini yang pasti lebih predictable dari sisi ATC maupun dari sisi penerbang, juga less communication antara kedua pihak. Nah, karena di video tadi kurang jelas mengenai dokumennya dan kehabisan waktu, jadi dokumen yang ingin di-share dalam video tersebut sebenarnya dokumen yang bagus teman-teman. Itu dokumen dari kanso.org. Oke. Dokumen ini tersedia, teman-teman bisa Google, atau saya mendapatkan ini ketika meeting di ICAO gitu, dan sama ICAO juga dibagikan di dalam satu link list dokumen-dokumen yang mesti kita kaji gitu kan. Nah, KANSO ini adalah Civil Air Navigation Service Organization, artinya organisasi yang menaungi organisasi-organisasi atau operator-operator air traffic management. Itu. Jadi kalau di Indonesia berarti yang menjadi anggota KANSO adalah Airnav gitu, atau kalau zaman dulu itu adalah Angkasa Pura gitu. Nah, di dalam dokumen KANSO ini di paling belakang yang masih menjadi anggotanya untuk Indonesia adalah Angkasa Pura. Ini dia, gitu ya, masih Angkasa Pura. Gitu. Padahal sebenarnya ini adalah air traffic management gitu. Mungkin ini karena zaman dulu. Oke, nah di dalam dokumen KANSO ini, ya, ngomongin mengenai unstable approach, air traffic control consideration, ini banyak informasi-informasi mengenai bagaimana melakukan approach, karena pertanyaan tadi itu kan sebenarnya hubungannya adalah bukan mana yang lebih efisien seperti saya jelaskan, tetapi lebih kepada apa saja threat-nya, apa saja ancamannya, apa saja konsekuensinya dengan melakukan SID atau STAR dan dengan melakukan radar vectoring gitu kan gitu. Nah, di dokumen di sini dijelaskan juga bahwa sebenarnya ya yang menyebabkan unstable approach itu karena mungkin ada track shortening juga gitu yang tidak dilakukan mitigasi oleh aircrew untuk mencapai ketinggian yang pas, yang pantas gitu, karena radar vectoring dia menjadi ketinggian gitu ya. Dan juga ketika radar vector itu memang beban stres terhadap pilot dan ATC itu justru bertambah gitu, makanya lebih sangat safe ya, lebih bagus kalau pada saat kita di dalam STAR melakukan untuk mendarat ke suatu airport itu ikutin saja STAR-nya gitu. Nah, memang kita juga mesti mengerti terkadang berbeda pesawat ini memiliki speed yang berbeda yang menyebabkan tidak terjadinya suatu kesinambungan jarak ya antara satu pesawat dan pesawat yang lainnya gitu, yang menyebabkan akhirnya si ATC-nya harus meradar vektor dia keluar dari STAR terus kembali lagi ke suatu poin untuk rejoining the STAR gitu kan gitu. Nah, berarti dari sisi penerbang, dari sisi pilot harus disiplin terhadap speed yang sudah dipublish di dalam instrument approach procedure tersebut gitu, di dalam STAR tersebut ya, supaya si ATC juga memiliki beban yang tidak berlebihan ketika melihat suatu pesawat itu jaraknya dengan pesawat yang lain itu semakin mendekat. Kita harus disiplin nih terhadap speed gitu.
Jadi kesinambungan sebenarnya mengikuti star itu sangat mudah sekali dan sangat bebannya itu sangat rendah. Jadi kita terbang itu enak, tidak terbebani tinggi gitu. Nah, tapi kita juga tahu bahwa keuntungan dari data vector itu kalau masih jauh-jauh dan ada kesempatan kita bisa secara efisien memotong jarak gitu ya, supaya kita bisa mengirit fuel, itu bagus juga gitu. Tetapi harus diiringi juga dengan perhitungan-perhitungan yang matang dulu sebelumnya gitu teman-teman. Oke. Kalau teman-teman ingin dokumen ini bisa menghubungi secretary@ip.or.id atau ke saya pahlawan.arfianto@ip.or.id. Nanti kita akan bagi dokumen ini bagi teman-teman member yang menginginkan. Mari kita lanjut ke pertanyaan ke IP yang selanjutnya. Pertanyaan ke-10 ini mengenai, nah ini juga sudah dari sejak zaman saya OJT dulu memang sudah sangat sering mendengar istilah ini. Jadi dalam komunikasi antara ATC dan pilot sering ditemukan istilah atau ada istilah yang biasa digunakan itu high speed descent ataupun high speed climb. Bagaimana perspektif kedua istilah ini dilihat dari kacamata pilot dan ATC? Untuk pertanyaan ini kami mohon untuk ditanggapi dari kedua sisi. Dari kami minta tanggapannya dari perwakilan dari IP yaitu Kapten Pahlawan, juga nanti akan diminta juga tanggapan dari Pak Amin Arno. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Kapten Pahlawan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih teman-teman. Sama Pak Dedi, saya dari bar 1 pun ditanya sama instruktur saya ketika ada clearance high speed climb atau high speed descent, kamu mau ngapain? Itu selalu ditanya dan sampai sekarang nggak selesai-selesai. Gitu ya. Nah, kita masih berpikir, kebetulan sekarang saya mendapat kesempatan untuk berbicara mengenai ini, jadi saya akan coba, kayaknya mungkin sudah bertahun-tahun dari dulu itu ini dibahas gitu loh, tapi nggak selesai-selesai gitu. Nah, satu hal yang perlu kita tanya aja nih langsung kepada diri kita semua ATC, pilot, yang namanya high speed descent atau high speed climb itu adalah standar fraseologi atau tidak. Itu. Kalau itu merupakan standar fraseologi, tinggal kita cari artinya aja di buku dokumen 4444 gitu. Tapi kalau itu bukan merupakan standar fraseologi, kok kenapa dipakai kan gitu kan pertanyaannya kan gitu. Kita sebagai manusia akan bertanya seperti itu gitu kan. Kalau kita lihat di dokumen 4444 itu nggak ada. Jadi high speed descent. Sorry, saya ngomong high speed dulu. Clearance high speed itu kalau Pak Ustadz bilang itu bid'ah itu. Itu adanya itu adalah cancel speed restriction gitu loh. Gitu kan. Sekarang ditambahin pakai belakangnya descent dan belakangnya climb. Jadi bid'ah generasi kedua, high speed descent dan high speed climb. Itu loh. Soalnya dari sisi pilot, dia pasti akan gini, yang namanya high speed ya saya increase speed-nya. Tapi kalau dari sisi ATC gitu ya, atau dari sisi orang yang belum pernah di cockpit apa yang namanya high speed, dia akan cari di Google pasti kan. Kalau teman-teman cari di Google, ketika ya high speed climb atau high speed descent, itu artinya cepat-cepat naik ke atas. Itu. Ya, itu cepat-cepat naik ke atas. Nah, makanya selama sudah 50 tahun atau 60 tahun, ICAO nggak pernah memasukkan kata-kata itu karena akan membuat orang-orang yang memakai bingung. Itu kan. Jadi marilah kita apa ya, kalau kita mau membahas yang namanya high speed descent, nah sebenarnya kita standarisasi aja. Kalau mau cepat-cepat ke atas, ya expedite climb. Ya expedite climb, kalau disuruh cepat-cepat descent, ya expedite descent gitu aja. Itu. Terus kalau mau disuruh increase speed, ya kasih tahu speednya berapa gitu. Nah, begitupun dari pilotnya nih. Pilotnya itu ya 10.000, kan restriksinya 250 below 10,000. Ketika dia mau meng-cancel itu, dia requestnya ke ATC, request high speed below 10,000. Ya, jadi bulat aja terus. Gitu. Oh, berarti high speed itu ada ya, bulat aja terus. Nanti 5 tahun lagi kita ketemu, ya tetap akan kita bahas hal ini. Padahal di bukunya sudah very clear. Nah, kalau mau dari IATKA, dari IP, mari kita bareng-bareng, kita posting di sosial channel media kita, ya, high speed descent, high speed climb, is that a standard phraseology? Terus kita benarkan. Phraseology yang benar apa? Pasti ngomongin expedite gitu. Kalau clear high speed ya high speed. Di Singapura itu ada dia secara slang ngomongin you are clear high speed. Tapi semua orang kayaknya setuju gitu karena keluar biasanya dia kasih. Kalau dia inbound dia nggak kasih gitu. Dia nggak kasih gitu. Tapi kalau outbound dia suruh high speed. Kenapa? Saya mau kamu cepat-cepat keluar. Terserah lu mau
mau cepat-cepat ke atas, cepat-cepat datar gitu terserah. Tapi gue mau lu cepat-cepat keluar dari ruang saya gitu. Nah, itu aja. Saya sih rekomendasinya dari IP kita sama-sama memposting bahwa yuk kita balikan lagi ke standar gitu loh. Jadi hal-hal mohon maaf ini nggak usah dipakai lagi. Jadi ya request cancel speed restriction gitu ya. Expedite climb dan expedite descent. Kadang-kadang ada bercandaan ngomong expedite. Expedite itu kan berarti udah sapi ya, karena pedite itu kan anak sapi. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, Kapten Pahlawan, atas penjelasannya. Sangat rinci sekali. Biasanya memang hal-hal yang sifatnya berulang-ulang itu karena memang diulang terus, jadi akhirnya menjadi kebiasaan yang tanpa disadari menjadi yang biasa dilakukan dan menjadi culture di lapangannya, Cap ya. Baik, untuk itu kami minta juga pandangan dari sisi akademisi. Kami mohon tanggapannya dari guru kami, Pak Amin Ano. Silakan, Pak Amin. Terima kasih, Pak Dede. Saya setuju dengan Kapten Pahlawan. Selamat siang, Pak Pahlawan. Salam kenal. Siap, senior. Baik, jadi begini Pak Dede. Ini memang tadi sudah saya sepakat, memang ini masalah ini sudah lama berkali-kali dibicarakan, tapi tetap muncul. Dan ini sudah sejak mungkin 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu selalu saya berikan kepada peserta pendidikan radar. Jadi sekali lagi yang pertama, tadi sudah disebutkan, tidak ada phraseology expedite, high speed descent, high speed climb, tidak ada. Ya, itu yang pertama. High speed descent, high speed climb itu sebenarnya tidak ada apa ya tujuannya, benefitnya nggak ada itu. Kecuali pilotnya kebelet misalkan, kepingin apa cepat-cepat turun dan sebagainya. Tapi dari segi teknik penerbangan nggak ada. Ya, speed itu adalah vektornya longitudinal ke arah hidung pesawat maju ke depan. Kemudian weight itu adalah gravitasi arahnya ke bawah. Descent itu kan resultan daripada speed dan berat pesawat. Nah, karena itu kalau dinyatakan sebagai instruksi high speed descent itu juga nggak tepat. Nah, di dalam dokumen 44 tadi Pak Kapten Pahlawan sudah disebutkan ada ya di dokumen 44 ada phraseology high speed descent, high speed climb. Tetapi itu untuk pesawat supersonik. Ya, ada keterangannya di dalam dokumen 44. Hanya untuk SST only. Hanya untuk pesawat supersonik saja phraseology ini diberlakukan. Nah, karena itu kalau misalkan tadi minta desainnya cepat-cepat, kalau mau kita logis ya expedite rate of descent atau speedite rate of climb itu pun tidak ada di dalam dokumen. Di dalam CSR juga tidak ada. Nah, karena itu nanti untuk high speed descent dan high speed climb sekali lagi tidak ada dalam dokumen. Yang ada adalah expedite climb dan expedite descent. Itu pun untuk SSD. Nah, itu kalau mau kita adopsi untuk subsonik pesawat, maka nanti larinya ke Pak Indra Gunawan, ya, regulator atau otoriti untuk memasukkan dokumen ini di Indonesia berlaku untuk pesawat subsonik. Expedite descent atau expedite climb keberapa? Itu Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, luar biasa sekali penjelasannya. Ya, untuk memberikan pencerahan kepada kami Pak agar kita semuanya sama-sama sadar bahwa ini memang sebenarnya bukan suatu phraseology yang distandarkan oleh ICAO Pak ya. Jadi merupakan suatu kebiasaan yang memang sering berulang-ulang dan sering kita lakukan, kita temui di lapangan. Untuk pertanyaan yang ini memang menarik ya, seperti dijelaskan tadi, sesuatu hal yang sudah terjadi bertahun-tahun bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga terjadi di beberapa negara-negara lainnya. Oke. Nah, dokumen yang saya maksud mengenai dokumen 4444 dari ICAO mengenai air traffic management adalah ini teman-teman, ya, 6th edition 2016 ini yang terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini di dokumen ini ya,
kan sekarang sudah lebih modern ya. Jadi kalau kita mau mencari suatu kata atau fraseologi di dokumen ini ya kita tinggal search saja kan gitu kan. Oke, kita akan lakukan search mengenai yang namanya high speed. Itu. Saya sudah search beberapa kata high speed, request high speed gitu ya. Di dokumen ini nggak ada kata-kata itu. Gitu. Dan saya juga udah baca scrolling satu-satu gitu. Apakah ada yang namanya standar phraseology high speed climb, high speed descent, itu juga dia nggak ada gitu. Mungkin di dokumen-dokumen yang lama, tetapi saya lihat yang versi ini yang di tahun 96 itu pun nggak ada gitu ya. Itu kita tunggu. Itu dia nggak ada. Jadi sudah at least selama 10 tahun itu dokumen yang lama pun tidak ada kata-kata ngomongin mengenai high speed. Jadi standarnya apa kalau kita mau misalnya melakukan apa yang dimaksud oleh kita sebagai pilot gitu ya, yang namanya high speed, which is cepat-cepat kita meng-increase speed kita gitu. Yang standar jadinya apa jadinya gitu. Jadi kalau kita ngomong mengenai climb gitu ya, fraseologi, ATC fraseologi. Oke, nah di sini kalau kita lihat climb, descent, ada yang namanya expedite climb or expedite descent gitu. Oke, jadi kalau kita mau cepet-cepet ke atas ya expedite climb gitu. Kalau pas descent mau cepet-cepet descent ya expedite descent gitu. Itu standar fraseologinya gitu. Nah kalau untuk speed bagaimana gitu. Nah speed itu akan selalu berbeda-beda tiap pesawat gitu. Jadi tiap tipe pesawat ada yang mungkin speednya itu climbing 280 atau descent 280 gitu ya. Ada juga yang speed climbnya 300 knot gitu, descentnya juga 300 knot gitu kan. Nah jadi makanya tidak bisa diberikan suatu clearance yang tidak apa ya, yang tidak ada angkanya gitu. Jadi kalau kita ngomongin speed selalu seharusnya itu ada angkanya. Maintain speed sekian gitu, atau di restrict speednya sekian. Seperti contohnya speed restriction below 10,000 feet, 250 below 10,000 feet gitu kan. Nah itu speed yang sudah di mana-mana diadopsi di seluruh negara karena ICAO standarnya begitu. Gitu. Nah kalau kita mau meng-cancel speed itu, which is artinya kita mau terbang lebih dari 250 knots di bawah 10.000 gitu ya, kita request cancel speed restriction gitu. Jadi bukan berbicara mengenai request high speed tetapi meng-cancel speed restriction gitu. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ngomongin mengenai komunikasi antara ATC dan pilot gitu. Nah, sebenarnya ada keuntungannya nggak sih gitu? Kalau kita itu climbing di bawah 10.000 itu memakai speed yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat dari 250 gitu. Nah, kalau dilihat dari ilmu-ilmu performance gitu ya, dari pelajaran-pelajaran ATPL gitu, tentunya akan ada gitu kan. Karena semakin cepat kita mendapatkan climbing speed kita, itu berarti semakin efisien dan performance pesawat kita itu sesuai dengan yang sudah didesain ya pada saat dia dibikin di pabrik gitu kan. Nah, itu akan lebih menguntungkan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ada dua argumen di situ. Ada yang beranggapan bahwa keuntungannya itu negligible. Jadi keuntungannya itu dengan kita melakukan speed yang lebih cepat di bawah 10.000 ya, instead of kita baru increasing climbing speed di atas 10.000, itu keuntungannya negligible gitu. Nah, tetapi kalau kita hitung secara exactnya pasti ada keuntungan cepat-cepat kita mendapatkan climbing speed gitu. Terutama sebenarnya keuntungan itu
akan diperoleh untuk pesawat-pesawat berbadan lebar. Jadi pesawat-pesawat yang besar, pesawat-pesawat yang untuk accelerate ya, untuk accelerate ke climbing speed itu membutuhkan energi yang banyak gitu. Nah, kalau kita tahu pesawat-pesawat besar kayak D747, Airbus 380 gitu ya, pesawat-pesawat yang besar itu dia membutuhkan energi yang banyak, apalagi kalau payloadnya itu penuh, kalau pesawatnya itu penuh gitu kan. Nah, kalau dia accelerate di atas 10.000 itu udaranya semakin tipis, terus thrust-nya itu sudah kurang efisien daripada dibandingkan dengan masih di dekat ground gitu. Walaupun beberapa orang mengatakan itu negligible gitu. Bagi pesawat-pesawat narrow body itu mungkin iya. Jadi keuntungannya tidak signifikan gitu. Tetapi ada pesawat-pesawat yang mungkin signifikan gitu. Makanya beberapa pilotnya request dia untuk meng-cancel speed restriction below 10,000. Masalah mengenai ngomongin high speed ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana pun itu terjadi. Tetapi biasanya ATC itu melakukan atau pilot itu meminta gitu ya, dia high speed gitu, dia non standard threshold lagi high speed itu pada saat keluar dari airport, bukan pada saat datang gitu. Oke, tapi kalau pada saat datang itu standar threshold-nya adalah untuk meng-cancel speed restriction, bukan requesting high speed. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-11 ini dikirimkan oleh rekan kami dari Manado. Di dalam dokumen 44 atau 444 paragraf 542342 panjang juga ya, untuk aircraft reciprocal track. Kalimat terakhir yang menyatakan bahwa minimum need not apply, apakah bisa diartikan bahwa pesawat yang telah pass each other by DMA atau by pilot report has passed each other bisa diinstruksikan untuk cross level satu sama lain tanpa menunggu jarak 10 nautical mile yang tercapai. Ini kaitannya dengan dokumen 444. Untuk itu kami mohon kesetiaannya dari Pak Aminarno, mungkin bisa memberikan tanggapan atau pencerahan kepada kami Pak mengenai pertanyaan ini. Untuk itu Pak, waktu kami serahkan kepada Pak Amin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dedi. Kalau saya pertanyaan ini adalah salah kutip, ya. Ini salah kutip. Untuk DMA separation itu tidak ada kalimat yang mengatakan minimum need not apply. Itu hanya ada di dalam separation based on time. Jadi sekali lagi, untuk reciprocal, saya akan jelaskan sedikit. Untuk based on time, kalau pesawat kedua-duanya sudah melewati NAV8, berarti apa? Secara positif sudah saling berpapasan, maka pesawat yang satu boleh naik turun memotong ketinggian pesawat lainnya. Kalau melewati NAV8 dua-duanya. Kalau belum melewati NAV8, maka separation-nya adalah 10 menit sebelum atau sesudah ETP, Estimated Time of Passing. Karena apa? Karena kalau tidak ada NAV8, titik pertemuan itu tidak pas di suatu tempat, sehingga tidak boleh dipakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk DMA, ya, kalau NAV8 tempatnya sudah fix di suatu tempat. Kalau DMA, kapan pesawat akan 10 nautical mile, itu tempatnya tidak fix seperti NAV8, tetapi di suatu tempat, tergantung dari kecepatan pesawat dan posisi pesawat saat itu. Nah, karena itu, untuk DMA separation, untuk reciprocal, maka pesawat harus saling passing, ya, itu 10 nautical mile. Baru, ya, pesawat yang satu boleh naik atau turun memotong pesawat lainnya. Untuk pesawat yang Mach number teknik dengan airnav, maka pesawat harus lewat dulu, turun 80 nautical mile. Kalau dengan RNP, ya, RNP tanpa ADC
separation adalah harus lewat dulu 50 nautical mile. Jadi apabila kita menerapkan DMA, kemudian pesawat passing, kemudian satu naik, satu turun, maka tidak boleh dilakukan. Tetap harus lewat dulu 10 nautical mile. Yang kalimat di sini, need not apply, itu adalah untuk time-based separation, bukan untuk distance separation. Ya, salah satu ketentuan mengenai distance separation, pesawat tidak boleh memotong di depan. Itu kalau based on distance. Yang kedua, harus lewat dulu pada jarak minimum sesuai dengan jenis separation yang ada. Tapi kalau based on time, kemudian ada nav-8 yang letaknya sudah exact, pasti di situ, maka dia boleh. Kalau dua-duanya sudah melewati nav-8, maka ketentuan tidak berlaku. Satu boleh turun, satu boleh naik. Kalau tidak ada tadi, nunggu 10 menit sebelum atau sesudah estimated of passing. Itu Pak. Kemudian saya tambahkan, kalau misalkan nanti Bapak atau teman-teman memerlukan gambar, saya mengirimkan gambar ke Pak Iqbal Kamal. Nah, di situ ada gambarnya jelas, silakan di ini. Tadi saya jelaskan seperti itu, bahwa ada based on time, ada based on distance. Kalau based on distance harus lewat dulu. Ya. Pada jarak minimum, kalau DME 10, kalau R0 80, kalau RMP 50. Itu nanti ada syarat-syarat ketentuan lainnya yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aminarno, luar biasa penjelasannya. Mengingatkan kita pada saat dulu bedah buku ya Pak, waktu pada di Curug bersama mendengarkan penjelasan Bapak di kelas. Terima kasih Pak. Mungkin ada tanggapan, ada raise hand tadi dari Kapten Pahlawan untuk menambahkan penjelasan. Mungkin waktu kami persilakan kepada Kapten Pahlawan. Ya, terima kasih. Ya, setuju dengan Pak Aminarno. Mau nambahin aja, ini masalah kayak reciprocal track ini memang di beberapa airport itu, khususnya itu kayak di Manado tuh, kalau sering ke sana itu, karena masalahnya kan sebenarnya radarnya yang belum lengkap kan gitu kan. Sedangkan pesawat-pesawat yang datang terhadap airport beberapa yang sudah rame itu mengalami kendala di mana kalau diberlakukan seperti ini, dia jadi menggantung dan akhirnya akan terjadi ketinggian pesawatnya itu gitu loh. Nah, sebagai manusia, ketika kita terbang, terus kita ada challenge seperti itu, adalah bagaimana caranya cepat-cepat saya harus membenarkan path supaya pesawat saya tidak ketinggian ini dari si pilot nih gitu. Nah, makanya diskusi ini itu akan terjadi terus bertahun-tahun ketika radar daripada airport itu belum lengkap, gitu, belum bisa radar separation. Nah, alangkah menariknya kita mesti buat mungkin satu-satu tim gitu loh, tim yang ngomongin mengenai ginian supaya dari sisi operator nih soalnya menjadi bahaya dan bahkan dia kalau tidak desain dia menjadi rugi juga kan gitu, fuelnya tetap di burn ya, tidak terus idle gitu. Kita mesti bahar karena impact daripada ini pesawatnya sudah modern, tetapi di dalam radarnya belum gitu. Ada juga yang kadang-kadang ngomong gini, by pilot report plus each other. Itu sebenarnya sulit loh ngelihat di dalam pesawat terus ngelihat setitik pesawat ada di mana itu pesawat gitu. Terus akhirnya muncul juga fraseologi baru yang tidak standar kayak tikas kontak. Insight by TCAS gitu kan. Itu juga nggak standar juga, dia melihat TCAS gitu kan. Walaupun pada saat ini di level IQ sedang lagi diomongkan, lagi digodok nih. Apakah fraseologi itu akan diterima menjadi standar, tapi pada saat ini belum gitu kan. Nah, ini jadi sebenarnya si pilotnya nggak ngelihat gitu. Terus diokekan turun, ternyata terus belum 10 nanti malah terjadi dengan Pak Aminarno tadi bilang itu bahaya gitu kan. Nah, kita perlu bikin suatu khusus task force antara IATKA dan IP untuk membahas nih gimana caranya, apakah SID star-nya dipisahkan gitu ya, jadi jangan reciprocal gitu, atau bagaimana, kita mesti ngomong ini lebih dalam. Ini menarik sekali poin ini. Terima kasih, itu aja.
Baik, terima kasih Kapten Pahlawan atas penjelasannya dari sisi pilot. Oke, Pak Amin mungkin ada tanggapan? Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 menit, Ya, saya 2 tambahkan menit, dikit, Pak. Pak. Ya, Ya, silakan, terima Pak. kasih. Tadi dari penjelasan Kapten Pahlawan juga saya setuju. Memang pernah ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan buy ticket. Secara teori, ya secara praktek, secara logika, kelihatan pesawat itu sudah lewat atau belum. Tetapi secara yuridis, secara hukum itu nggak boleh dipakai. Karena tadi sudah disampaikan, Ya, ICAO belum melegitimasi persyaratan itu. Nah, mungkin sekarang sudah dibicarakan tadi, mungkin itu. Terus yang kedua, yaitu mengenai separation ini, saya sarankan kepada teman-teman yang di prosedur, ya, bahwa dokumen CDO sudah ada, dokumen CCO sudah ada. Itu artinya apa? Sudah waktunya kita membuat SID sehingga yang berangkat bisa melakukan CDO, continuous claim operation, yang datang bisa continuous design operation. Dengan kata lain, hendaknya SID Star itu dibikin sejajar, sehingga tidak ada saling mengganjal. Itu separation-nya sudah ada. Dalam dokumen 44, kalau kita menggunakan AirNav 1, bandara yang tidak ada radar, maka pemisahan antara CDO dan CCO, STAR dan SID, itu laterally adalah 7 nautical mile. Kalau AirNav 1. Kalau menggunakan RNP 1, bandara yang tidak ada radar, Manado, Ambon misalkan, itu separation-nya adalah lateral 5 nautical mile. Itu sudah ada di dalam dokumen 44, sehingga nanti yang SID tidak akan ketemu dengan STAR. Itu yang dimaksud continuous claim operation dan continuous design operation. Itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin penjelasannya Pak, memberikan pencerahan sekali bagi kita. Pertanyaan ke-18 ini datang dari rekan kami di cabang Bandung. Pertanyaannya adalah, di Bandara Hussein Sastra Negara sering sekali terjadi fenomena go round due to unstable approach. Tetapi permasalahan ini sering berdampak pada pelayanan, yaitu adanya penilaian bahwa kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan. Padahal go round merupakan salah satu indikator dalam penerapan safety. Bagaimanakah pandangan expert terhadap permasalahan ini? Baik, terhadap pertanyaan ini kami mohon tanggapannya mungkin dari Kapten Pahlawan sebagai perwakilan dari pilot di sini, juga nanti kami juga mohon tanggapan juga dari Mas Indra sebagai perwakilan dari regulator. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Kapten Pahlawan. Waktu kami persilakan, Kapten. Ya, terima kasih Mas Dedi atas pertanyaannya. Dari sisi pilot ya, kalau ngomongin Ikatan Pilot Indonesia, di dokumen yang Kanso tadi yang saya kasih tahu, itu membicarakan mengenai unstable approach dan go round ini kan. Jadi ini ada lanjutannya sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita ngomong mengenai terutama Bandung, hanya Bandung aja sebenarnya. Kalau ngomongin approach yang bilangnya di kategori tinggi lah gitu, Charlie, dia Bandung, Malang, Manado gitu kan, mirip-mirip dia itu. Gitu. Nah, terus dilakukan di sini penilaian kurang baik terhadap pelayanan itu diberikan kepada istilahnya kepada ATC gitu ya pelayanannya. Dan go round itu merupakan salah satu indikator dalam safety. Sebenarnya go round itu bukan indikator safety, Pak. Go round itu hanya suatu manuver saja, manuver untuk mengeluarkan pesawat dari situasi yang berbahaya gitu. Dia tidak bisa landing di dalam runway-nya gitu ya, tidak safe, tapi pilotnya memutuskan untuk go round, hanya mengeluarkan dari kondisi bahaya saja. Itu jadi bukan indikator safety. Jadi jangan dibilang supaya kita menaikkan safety kita go round yang banyak kan nggak benar juga gitu loh. Nah, pilot memang memiliki pressure untuk tidak go round karena banyak hal-hal yang dirugikan kalau go round sebenarnya. Dan ATC ya, Air Traffic Control Personnel itu memiliki
keterlibatan juga di situ sebenarnya. Makanya ada kriteria-kriteria stabilized approach tersebut yang harus diberikan, dicanangkan di dalam pesawat ketika melakukan approach. Gitu. Jadi stabilization criteria itu harus dipegang, dan itu kan sudah sekitar 10 tahun ada dari ICAO dicanangkan. Nah, pilot sama ATC ini harus bekerja sama nih, membuat si pesawatnya itu stabilize dalam speed yang correct, path yang correct di 1000 feet above ground. Gitu. Kalau IMC, kalau VMC 500 masih boleh dengan special briefing lah. Gitu. Supaya tidak terjadi goron-goron ini, gitu loh. Tapi Hussein Sasta Negara itu terjadi banyak banget unstable gitu. Karena satu IAP-nya gitu kan, si instrument approach procedure-nya sendiri gitu. Terus posisi daripada airport-nya itu di sekitar gunung, apalagi kalau runway-nya yang dipakai VOR runway 29 circling runway 11. Wah, itu malam-malam itu resiko untuk goron itu sangat-sangat besar gitu. Karena instrument approach procedure-nya itu tidak membawa pesawat itu di depannya runway gitu. Kita harus melakukan suatu manuver yang sedikit ekstrim. Begitu juga di Manado juga dan Malang. Gitu ya. Kalau di pesawat komersial 3 airport itu menjadi suatu momok lah bagi kita. Gitu. Terus habis itu pilotnya ditanya, menurut Anda dengan airport di situ nilainya bagaimana? Servisnya bagaimana gitu kan? Dari sisi pilot, ngelihatnya ketika ditanya pertanyaan bagaimana servisnya gitu, dia kan tidak melihat itu airport, itu ATC, gitu ya, itu pembikin kebijakan gitu, hanya servisnya saja gitu. Nah kalau dia mendapatkan suatu pressure dan dia go round dan dia sering go round di situ, dia akan mengatakan bahwa ya servisnya jelek di airport itu karena satu IAP-nya nggak jelas gitu ya. Apalagi kalau runway kita harus visual manuver dan segala macam gitu. Padahal di beberapa negara yang namanya visual buat pesawatnya memang begitu. Jadi servisnya jelek gitu. Nah, yang menanya artinya kan bukan salah saya, yang bikin instrumen approach procedure kan bukan saya hanya memberikan servis saja gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya agak kurang tepat kalau kita bahas gitu. Lebih baik kita membahas bagaimana caranya ya, kita membahas supaya si pesawat ini tuh go around-nya dan unstable approach-nya dikurangin gitu. Gitu. Jadi si pilotnya akan nyaman approach itu, ATC-nya juga memberikan servisnya landing semua kan gitu supaya nyaman. Daripada kenapa ini kan kayak pertanyaannya seolah-olah ada menyalahkan di teman-teman di ATC gitu kan setelah survei kepada pilot gitu kan. Gitu. Nah, saya sih sekali lagi nih ngomongin mengenai runway safety team nih. Kalau kita kumpulkan tim, ini satu kelompok lagi nih Pak. Satu kelompok di airport yang challenging. Itu kategori Charlie itu Bandung, Malang, Manado, mirip-mirip nih gitu loh. Jadi di sekitarnya gunung ya, instrumen approach-nya seperti itu sudah lama gitu ya. Kita masih ngomong berdua. Kita masih bikin kayak di Bandung Hussein Sastra Negara itu challenge-nya itu sangat besar sekali gitu. Jadi kalau kita lihat itu belum ada PBN ya, walaupun sudah ada PBN approach nantinya kalau dibikin, belum tentu itu membantu secara otomatis. Gitu. Kita berdua ini perlu membahas lebih dalam lagi masalah yang dialami oleh seorang penerbang dan pressure-nya itu apa, dan bagi ATC itu apa. Itu. Dan sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, kalau kita buka cockpit voice recorder gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang, any two-man operation itu sebenarnya bohong. Kalau kita buka cockpit voice recorder, itu selalu ada 3 orang pasti yang ngomong di dalam cockpit. Satu pasti kapten, satu kopilot, pasti ada satu lagi gitu. Suaranya siapa gitu. Itu persis itu ATC, jadi keterlibatan ATC itu sangat besar. Gitu. Jadi menurut saya, kalau ngomongin permasalahan ini sering berdampak pada pelayanan yang kurang baik, itu nggak perlu kita buka. Itu hanya masalah yang nanya itu dulu itu nanyanya gimana gitu, masalahnya gitu. Tapi kita harus fokus kepada mengenai goron karena unstable approach ini. Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman.
Baik, terima kasih Kapten Pahlawan atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Mas Indra dulu untuk menambahkan. Waktu kami persilakan Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Dedi. Bravo Mas Pahlawan nih. Jadi kalau kita ngeributin ini intinya nggak ke sininya gitu ya. Tapi sebenarnya karena teman-teman ATC ini ingin memberikan yang terbaik Mas Pahlawan. Jadi saya memahami ya. Kalau dulu waktu zaman dulu gitu ya, zaman dulu terjadinya near miss, terjadinya insiden itu indikator pelayanan yang diberikan. Nah, kadang-kadang near miss-nya bukan bukan karena ATC, juga bisa terjadi ya. Kemudian juga waktu itu pernah terjadi kalau misalnya TCAS ya, TCAS aktif, ini salah satu bentuk indikator. Nah, kadang-kadang indikatornya menjadikan pengurangan, misalnya dulu ya, zaman dulu ada namanya just fraud gitu ya, just fraud-nya dikurangi sehingga malah kalau menurut human factor ini mempengaruhi namanya just culture ya, report daripada dilaporin jadi masalah, mendingan saya simpen, diumpetin. Nah, ini jadi masalah. Nah, artinya kembali kepada masalah ini, unstable approach itu banyak sekali permasalahannya. Tadi Pak Kapten Pahlawan sudah menyampaikan, salah satunya bandar-bandar dengan kategori C ini ya memang tiren dan sebagainya ini pasti akan salah satu yang berpengaruh. Oleh karena itu bagus sekali kalau misalnya kita duduk sebagai runway safety team, sehingga nanti ada pembahasan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membahas flight instrument procedures yang tepat untuk diterapkan di sini ya, misalnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan ini, kalau unstable approach banyak faktor yang akan mempengaruhi. Walaupun ada juga faktor yang disebabkan oleh ATC-nya ya. Saya tidak menampik bahwa ada juga yang disebabkan oleh ATC, dan ini pun sudah beberapa kali dibuat suatu bahasan ya oleh Airnav, dan bahkan oleh saya nggak tahu oleh IATK bukan ya. Dan kalau tidak salah ini juga pernah muncul sebuah buletin ya tentang unstable ini. Nah, di dalam bahasan Kanso pun juga ada, di mana ATC juga berperan dalam unstable approach ya. Apabila ATC memberikan informasi yang katakan tidak tepat untuk pilot, misalnya terkait dengan jarak, dengan waktu, sehingga pilot-pilot seperti yang sampaikan oleh Mas Pahlawan tadi tidak bisa antisipasi dengan kondisi yang ada ya. Kemudian juga katakan dari batasan ketinggian dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat teman-teman seringnya menjadikan bahwa ATC ini berpengaruh gitu ya terhadap unstable ya. Padahal banyak beberapa hal. Walaupun saya tidak menampik ada yang memang juga melibatkan ATC ya. Salah satunya misalnya memberikan speed instruction, kemudian memberikan informasi terkait dengan jarak dan waktu yang harus dipenuhi oleh pilot yang tidak tepat dengan performance dan juga kondisi yang ada, dan ini menjadikan unstable. Pun ada juga misalnya faktor cuaca dan faktor pendukung atau eksternal lainnya, di mana yang harusnya ini bisa termitigasi dengan alat bantu lain, misalnya informasi meteorologi dan sebagainya yang memang kita memiliki. Jadi ini juga salah satu bentuk yang akan bisa didapatkan dengan runway safety team yang nantinya bisa menjadikan atau memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan di tempat tersebut ya, termasuk di bandara-bandara tersebut, dan juga nantinya sampai ke tingkat regulasi, bagaimana kita membuat regulasi ini supaya mengurangi yang tadi disebut sebagai goron karena unstable approach. Saya setuju sekali, dan ini pastinya kita akan dukung. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa menghasilkan suatu rekomendasi yang nantinya membuat kami ada rekomendasi yang harus dibikinkan. Nah, ini membuat kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, mengurangi ya goron karena unstable. Kalau goronnya sendiri seperti Mas Pahlawan bilang, ya kalau kita bilang ada TEM namanya Threat and Error Management. Ada threat, ada ancaman, ada error. Nah, ini harus kita manage. Karena apa? Itu sudah terjadi. Di manage dengan apa? Salah satunya saya goron. Kalau nggak goron, saya bahaya, gitu ya. Mas Pahlawan tadi bilang bahwa ini adalah manuver yang dilakukan oleh pilot untuk melakukan keselamatan buat dirinya dan penumpang. Gitu. Ya. Salah satu yang menyebabkan goron adalah karena unstable approach. Nah, unstable approach-nya ini yang banyak ada faktor
eksternalnya, ada faktor internalnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama sebagai suatu tim yang tadi disebut sebagai runway safety team, dan kita bisa memberikan rekomendasi. Mungkin itu Mas Dedi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra Gunawan atas tambahannya atau tanggapannya, Mas. Oke, teman-teman anggota Ikatan Pilot Indonesia, begitulah workshop ya di IATKA mengenai daily ATC technical problem, dan semoga pembentukan runway safety team antara Ikatan Pilot Indonesia dan IATKA bisa terjadi di masa depan supaya kita bisa lebih ngomong atau membahas hal yang sangat teknis dan sangat kecil-kecil yang terjadi di lapangan untuk membantu teman-teman semua. Jadi bukan hanya ATC di kota-kota besar, tetapi di kota-kota kecil pun kita bisa bahas mengenai safety dengan teman-teman ATC gitu. Nah, sekali lagi ini hanya video sebagian yang kami anggap menarik dan layak untuk disebarkan kepada anggota Ikatan Pilot Indonesia. Namun jika teman-teman ingin menonton full workshopnya, linknya di bawah ya. Dan itu durasinya 5 jam, silahkan nonton. Banyak hal-hal yang menarik di situ mengenai teknis-teknis ke-ATC-an, kebandarudaraan juga. Dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua, bagi anggota dari Ikatan Pilot Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan salam penerbangan.